Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi ya dalam filsafat ilmu, yaitu verifikasi dan falsifikasi ya. Ini model atau cara pengujian kebenaran. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menemukan kebenaran itu, dan manusia memang dalam kehidupannya mencari apa itu kebenaran. Kita beragama juga dan memilih agama Islam ini sebagai sebuah agama, itu pun juga tidak lepas dari keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar atau dinul haq. Pengujian kebenaran itu memang dilakukan dengan berbagai macam cara, dan kali ini kita akan membahas verifikasi dan falsifikasi. Apa sih sebenarnya dua hal ini ya? Kalau kita lihat, yang pertama verifikasi ya. Ia merupakan salah satu cara pengujian hipotesis yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Jadi cara pengujian verifikasi ini secara sederhana bertujuan ya untuk menemukan teori. Jadi dengan verifikasi ini kita bisa menemukan teori, kemudian kita bisa menemukan generalisasi, pandangan-pandangan yang bersifat umum. Kita juga menemukan prinsip-prinsip dalam ilmu pengetahuan, dan hukum-hukum atau aturan main ya dalam filsafat, yang aturan berpikir ya, yang dimaksud tentu saja hukum logika. Verifikasi diartikan sebagai pandangan yang dikembangkan oleh neopositivisme atau yang dikenal dengan positisme logis. Pandangan ini dipengaruhi oleh Auguste Comte ya, yang hidup di 1798-1857, di mana kebenarannya hanya berdasarkan hipotesa. Jadi ya kelanjutan dari positivisme yang dikembangkan awal mulanya oleh Auguste Comte. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa teori verifikasi ini dikembangkan oleh positivisme logis ya. Sementara positivisme logis itu berawal atau pengembangan dari aliran positivisme yang dikembangkan di awal sebelumnya oleh Auguste Comte di Prancis ya. Dia dikenal sebagai tokohnya positivisme atau aliran positivisme. Kemudian verifikasi juga merupakan empiris ya, pengamatan empiris secara langsung. Artinya pernyataan yang diambil langsung dari objek yang diamati. Itulah yang benar, mengandung makna. Oleh karenanya pengetahuan dimulai dari suatu pengamatan peristiwa. Ada juga yang mengartikan verifikasi itu cara merumuskan suatu proposisi ya, atau pernyataan. Jika pernyataan yang diungkapkan itu dapat dianalisa atau dapat diverifikasi secara empiris. Nah, jadi pengertian verifikasi itu ada bermacam-macam ya. Ada juga untuk merumuskan pernyataan. Jika pernyataan itu bisa dianalisis ya, dapat diverifikasi, dibuktikan secara empiris, secara nyata ya di lapangan. Pada dasarnya ya, verifikasi ini ya sering digunakan oleh para filsuf untuk mencari garis pemisah antara pernyataan yang bermakna dan yang tidak bermakna. Ini sebenarnya inti poin dari verifikasi dalam pengertian positivisme logis.
Dia pengembangan dari aliran positivisme Auguste Comte. Kalau Auguste Comte, aliran positivisme yang menyatakan dalam pandangannya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta. Kebenaran itu sesuatu yang nyata, yang positif, yang bisa dilihat secara empirik. Kalau ia tidak positif, tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka itu bukanlah kebenaran yang dimaksud oleh aliran positivisme. Makanya metafisika di dalam filsafat itu ditolak oleh aliran positivisme. Kenapa? Karena metafisika yang bersifat sesuatu yang tidak nyata, yang gaib itu tidak bisa dibuktikan secara empirik. Ya, orang positivisme itu nggak percaya dia kalau ada kehidupan setelah kematian. Apalagi kalau bicara tentang ada surga dan neraka, mereka nggak percaya karena itu nggak bisa dibuktikan secara faktual. Apa buktinya gitu kan? Sementara mereka hanya berbicara tentang sesuatu yang secara positif tanpa nyata bisa teramati oleh indera kita. Paham verifikasi ini ya, ini memang digunakan oleh aliran positivismologis, aliran yang berkembang di Vienna atau di Wina ya, Austria, dan kelompok mereka itu sering disebut dengan mazhab Vienna, atau ada juga yang mengatakan lingkaran Vienna atau Vienna Circle ya. Nah ini disebut begitu karena kelompok filsuf-filsufnya dulu itu berkumpul di kota Vienna, Austria ya. Vienna, Austria itu salah satu kota yang terkenal dengan para musisi klasik ini ya. Di samping juga dikenal dengan tokoh-tokoh filsuf dari aliran positivisme logis. Pada dasarnya oleh aliran positivisme logis itu ya, verifikasi ini memang digunakan untuk mencari garis pemisah mana sih pernyataan yang benar dengan pernyataan yang salah ya, dengan memverifikasi. Setelah kita memverifikasi, oh ini meaningful, bermakna ini, oh ini meaningless, ini tidak bermakna, ini sebuah pernyataan, sebuah kenyataan ya, itu mereka misalnya mereka gunakan ya, dalam hal ini adalah bahasa ya sebagai media untuk menyatakan, untuk melihat sesuatu itu meaningful dan sesuatu itu meaningless. Sehingga jika suatu pernyataan dapat diverifikasi menurut mereka, maka pernyataan tersebut adalah bermakna ya. Sebaliknya, jika suatu pernyataan tidak dapat diverifikasi, maka pernyataan tersebut tidak bermakna. Dalam hal ini prinsip-prinsip verifikasi ya terletak pada posisinya atau satu pernyataan. Jadi kalau sebuah pernyataan itu bisa diverifikasi, nah itu bermakna itu ya. Tetapi kalau sebuah pernyataan itu tidak bisa diverifikasi, tidak bermakna. Contohnya apa? Sederhana. Mereka bicara tentang kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Mereka nggak percaya. Mereka menganggap itu meaningless. Kenapa? Karena tidak bisa diverifikasi. Walaupun kalian buat pernyataan, umat manusia jangan berbuat dosa. Kalau kalian berbuat dosa, ingat loh, nanti setelah kematian kalian itu akan diazab ya di alam baka, atau diazab nanti di neraka. Mereka lihat pernyataan itu misalnya dalam kitab suci, mana buktinya? Ini nggak ada maknanya, ini omongan yang sia-sia ini. Makanya jangan mengherankan juga di belahan bumi Eropa itu, di mana banyak filsuf-filsuf kontemporer muncul ya, mereka itu sangat menolak kebenaran agama dengan berbagai macam teori mereka. Kalau misalnya kita bicara tentang teori eksistensialisme, kalau kalian pernah membaca gitu ya, di mana ada dua tokoh di sana itu yang terkenal di Eropa. Dari Denmark itu Søren Evy Kierkegaard, lalu dari Prancis itu Jean-Paul Sartre ya, atau kita sering menyebutnya dengan Sartre ya. Nah, kalau Kierkegaard dia adalah seorang pastor ya, seorang tokoh agama Katolik, sehingga dia itu dengan teori eksistensialismenya itu adalah eksistensialisme teistik ya. Kita menyinggung sedikit ya biar ada korelasi.
Jadi eksistensialisme itu salah satu paham atau aliran yang bicara tentang konsep ada sesungguhnya, tentang keberadaan ya, termasuk bicara tentang adanya Tuhan. Dan Kierkegaard percaya, kenapa? Karena eksistensialisme dia itu adalah eksistensialisme teistik yang mempercayai bahwa Tuhan itu sebenarnya memiliki keberadaan dan dia itu ada ya. Kebebasan manusia tidak terikat dengan keberadaan Tuhan. Tapi sebaliknya, Jean-Paul Sartre atau Sartre itu dia alirannya bukan eksistensialisme teistik, tetapi eksistensialisme ateistik, di mana bicara tentang konsep atau keberadaan Tuhan itu tidak dia yakini. Kenapa tidak dia yakini? Ya, karena dia menganggap bahwa agama itu tidak penting bagi manusia. Ya. Agama itu hanya menghalangi kebebasan manusia. Agama itu memanipulasi ya keberadaan manusia. Karena mereka adalah tokoh-tokoh eksistensialisme. Ya. Manusia jadi terkungkung dengan agama. Kata Sartre atau kata Sartre. Kenapa? Ya, kita disuruh melakukan ini, beribadah, kita harus menjauhi ini, kita nggak boleh berbuat dosa, kita nggak boleh ini segala macam, kita harus banyak berdoa. Itu menurut Sartre itu menghalangi manusia dengan kebebasannya. Manusia itu bebas melakukan apa saja, termasuk sebuah statement dia yang sangat terkenal itu bahwa manusia bebas untuk tidak beragama. Kenapa? Karena agama mengontrol atau membelenggu kebebasan manusia. Nah, kembali ke tadi, jadi meaningful dan meaningless ini memang digunakan dalam memverifikasi sebuah pernyataan yang benar, mana yang salah, sehingga kita tahu bahwa pernyataan yang benar itu berarti benar untuk kita dan mengandung hal yang positif. Tetapi sesuatu pernyataan yang tidak benar itu tidak perlu kita lakukan setelah kita verifikasi kalau ternyata tidak membawa dampak apa-apa buat kita. Lalu bagaimana karakter berpikir verifikatif itu? Ya, pertama adalah sumber pengetahuan itu terletak pada pengalaman yang berasal dari panca indera. Jadi mereka itu sangat empiris ya, karena memang penerus dari aliran positivisme. Sebenarnya aliran-aliran itu kelanjutan saja sesungguhnya. Jadi misalnya aliran positivisme logis kelanjutan dari aliran positivisme Auguste Comte. Ya. Positivisme atau aliran positivisme itu kelanjutan dari aliran empirisme. Ya, jadi empirisme, positivisme, lalu positivisme logis. Nah, sumber pengetahuan yang didasarkan bahwa pengalaman itu sebagai sumber pengetahuan itu di awal yaitu aliran empirisme ya, kan ada dua kubu yang saling mempengaruhi dan saling kuat-kuatan ya, yang satu aliran rasionalisme, yang satu aliran empirisme, dan dua-duanya kebetulan tokohnya ada di Prancis. Itu rasionalisme modern itu ada di Prancis juga kan. Ya, kemudian sementara aliran positivisme kelanjutan dari empiris juga ada di Prancis juga. Kalau rasionalisme tokohnya itu René Descartes ya, atau René Descartes kalau kita baca ya, atau aliran positivisme yaitu Auguste Comte ya, juga berasal dari France ya, atau dari Prancis. Nah, itu yang pertama. Kemudian karakter yang kedua, dengan adanya logika dan matematika dapat digunakan sebagai pengolahan suatu data empiris. Jadi logika dan matematika itu bagi mereka suatu hal yang penting, karena logika dan matematika itu kan terukur ya. Jadi ilmu kira-kira itu tidak ada bagi mereka itu. Jadi ilmu pasti, mereka sangat matematis. Ya, orang barat itu memang sangat begitu ya cara berpikirnya. Mereka makanya kalau hal-hal yang bersifat mistis itu nggak begitu percaya. Bukan berarti tidak ada ya, tetapi mereka sangat rasional. Jadi kalau tes ada hantu, ada setan, ada tempat keramat tuh biasanya orang barat tuh nggak takut dia. Karena bagi logika mereka nggak, mana ada hantu tuh, mana ada setan itu gitu. Kemudian adanya demarkasi garis batas antara pernyataan yang bermakna dan yang tidak bermakna. Ya pastilah ya. Pasti ada beda meaningful dan meaningless itu. Kita juga bisa membedakan mana pernyataan ini apa ini gitu kan. Lalu kalian melihat pernyataan ini benar ini,
orang-orang yang bikin quote itu, wah ini quote-nya bagus ini, bermakna ini, tidak asal ini. Kita bisa melihat dari situ, ya. Dengan cara berpikir verifikatif terlihat karakternya. Lalu yang berikutnya adalah menolak metafisika. Nah, ini sama dengan aliran positivisme, ya. Mereka menolak metafisika. Dan yang kelima adalah filsafat ilmu pengetahuan dipandang sebagai logika ilmu yang disusun berdasarkan analogi logika formal, diarahkan pada forma atau bentuk dan dapat pernyataan-pernyataan yang logis. Jadi bagi mereka ilmu itu ya sesuatu yang memang harus dipandang sebagai logika ilmu. Dasarnya itu memang mereka bermain pada philosophy of science atau filsafat ilmu sebagai basic mereka dalam menggunakan teori-teorinya. Apa sih falsifikasi itu? Falsifikasi secara bahasa berarti anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling mendasar. Sedangkan secara istilah berarti penelitian berdasarkan akal budi, menurut sebab, asas hukum, dan sebagainya, atas dasar segala sesuatu mengenai kebenaran dan tentang arti dari adanya sesuatu. Ya, inilah bahasa filsafat ya. Kadang-kadang dibaca sekali itu belum paham gitu. Jadi poinnya adalah ini ada semacam anggapan, ya, gagasan bagi kita, ya, dalam kehidupan kita secara mendasar. Kemudian ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya, dengan menggunakan logika kita, ya, kita akan menemukannya berdasarkan sebab-sebab dan lain sebagainya, dan kita akan menemukan kebenaran arti yang sesungguhnya dengan adanya sesuatu itu. Lalu kemudian menurut tokohnya, ini ada tokohnya yang terkenal ini, Karl Raimund Popper, ya, di 1902. Ya, falsifikasi itu atau falsifiabilitas adalah batas pemisah, demarkasi yang tepat antara sesuatu yang dapat disebut ilmu dan yang bukan ilmu. Falsifikasi adalah suatu teori yang menggunakan untuk menilai, menguji, dan membuktikan suatu kebenaran. Jadi begini, kalau dasarnya kalau menurut Popper itu dia tuh semacam teori yang digunakan untuk menemukan kebenaran setelah kita melihat kesalahan, setelah kita menemukan kesalahan-kesalahan. Sehingga falsifikasi ini sangat penting bagi kita untuk menemukan sebuah kebenaran setelah kita menemukan kesalahan-kesalahan. Tapi spirit ini tetap sama, jadi mengkaji gagasan, ya, seperti di atas tadi itu, untuk menemukan kebenaran. Nah, cuma terkadang kalau kita menemukan kebenaran itu, ya, tidak serta-merta langsung kita temukan. Kadang ada pengujian yang harus kita lakukan, ya, ada analisis yang berkali-kali kita ajukan. Sehingga aliran falsifikasi ini adalah aliran yang tidak puas, bahkan menentang asas prinsip verifikatif, yakni prinsip pembedaan antara ungkapan yang bermakna dengan pengetahuan empiris dan yang tidak bermakna. Bagi mereka itu bukan persoalan bermakna tidak bermakna, tetapi untuk menemukan kebenaran itu kita harus melihat gagasan yang ada. Kalau gagasan itu misalnya terlihat ada kesalahannya, kita akan tahu di mana kebenarannya, gitu loh. Jadi sebuah kebenaran itu kita dapatkan ketika kita sering menemukan atau melakukan kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.